Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Daly dari jurusan Accounting dari Universitas Ciputra, Surabaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep penyusutan untuk aset tetap dan menjelaskan siklus akuntansi. Nah, di dunia nyata, apapun aset tetap yang kita miliki, biaya aset tetap tersebut setiap tahunnya tentu akan berkurang karena aset tetap tersebut akan kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa seiring berjalannya tahun. Nah, oleh karena itu kita harus memindahkan biaya aset tetap tersebut ke akun beban secara sistematis selama umur manfaatnya. Dan proses ini disebut sebagai penyusutan. Dan dalam akuntansi ada 3 cara untuk menghitung beban penyusutan. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua adalah metode unit aktivitas atau unit of activity method. Yang ketiga adalah metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Dan di soal ini, pada tanggal 1 Januari 2023, Greenlands membeli sebuah mesin senilai 100 juta rupiah. Nah, mesin ini diperkirakan memiliki umur manfaat 5 tahun atau 20.000 jam operasi dengan nilai residu sebesar 5 juta rupiah. Mesin tersebut digunakan selama 5.300 jam pada tahun 2023, 4.500 jam pada tahun 2024, 4.600 jam pada tahun 2025, 3.000 jam pada tahun 2026, dan 2.600 jam pada tahun 2027. Nah, di soal ini kita disuruh untuk membuat tabel penyusutan untuk menghitung beban penyusutan tahunan untuk masing-masing tahun selama umur manfaat, yaitu 5 tahun, akumulasi penyusutan pada akhir masing-masing tahun, dan nilai buku mesin pada akhir masing-masing tahun dengan menggunakan 3 metode yang berbeda. Nah, jadi yang pertama kita akan menghitung beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Jadi di Excel, kita boleh rename menjadi SLN atau straight line method. Yang pertama ada year atau tahun, sebelahnya ada depreciable cost atau biaya yang dapat disusutkan, terus annual depreciation expense, yaitu beban penyusutan tahunan, setelah itu accumulated depreciation expense atau akumulasi penyusutan, dan book value atau nilai buku. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan rate. Nah, kita mulai membelinya pada tahun 2023, jadi 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Dan cost di sini adalah biaya mesin yang diperoleh pertama kali, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Setelah itu, kita ada residual value atau nilai residu, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Dan depreciable cost-nya atau biaya yang dapat disusutkan adalah cost dikurangi residual value-nya, yaitu sebesar 95 juta rupiah. Jadi di sini sama dengan 95 juta rupiah. Kalau kita mau drag, kita tambahin string, dan kita akan tarik ke bawah. Untuk rate-nya, rumusnya adalah 100% dibagi umur manfaatnya. Dan karena di soal ini umur manfaatnya ada 5 tahun, jadi penghitungannya adalah 100% dibagi 5 tahun, yaitu 20%. Kita bisa pakai sama dengan dan menambahkan string. Kita akan tarik ke bawah. Dan annual depreciation expense-nya adalah depreciable cost dikali
rate-nya ini yaitu 19 juta rupiah. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah. Dan untuk accumulated depreciation expense-nya pada tahun 2023, karena mesin baru diperoleh pada tahun 2023, maka accumulated depreciation expense-nya akan sama dengan annual depreciation expense, yaitu 19 juta rupiah. Pada tahun 2024, annual depreciation expense-nya 2023 ditambah annual depreciation expense-nya pada tahun 2024, yaitu sebesar 38 juta rupiah. Setelah itu ditambah lagi dengan annual depreciation expense-nya pada tahun 2025, ditambah lagi dengan annual depreciation expense-nya pada 2026, dan ditambah lagi dengan annual depreciation expense pada 2027. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa accumulated depreciation expense-nya setelah 5 tahun, yaitu 2027, adalah 95 juta, yaitu sama dengan depreciable cost-nya. Dan untuk book value-nya, ada dua cara untuk menghitung book value-nya, yaitu cost dikurangi accumulated depreciation expense-nya, atau book value-nya di akhir setiap tahun dikurangi beban penyusutan per tahun. Jadi misalnya di sini pada tahun 2023 nilai buku akhirnya adalah 81 juta, dikurangi beban penyusutan pada 2024, yaitu sebesar 62 juta rupiah. Pada tahun 2025, nilai bukunya adalah sebesar 43 juta rupiah. Untuk tahun 2026, yaitu sebesar 24 juta rupiah. Dan untuk 2027 adalah sebesar 5 juta rupiah. Dan di sini, setelah 5 tahun, book value-nya harus sama dengan residual value-nya, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk menghitung beban penyusutannya ini, kita juga bisa menggunakan salah satu rumus Excel, yaitu menggunakan SLN. Di sini cost, yaitu biaya mesinnya, yaitu 100 juta rupiah. Salvage adalah residual value atau nilai residu, yaitu 5 juta. Dan life adalah umur manfaatnya, yaitu 5 tahun. Nah, di sini kita bisa mengetahui beban penyusutannya untuk setiap tahun adalah 19 juta rupiah. Dan untuk metode kedua, yaitu dengan menggunakan metode unit aktivitas, dan diperkirakan mesin ini memiliki total umur manfaat 20.000 jam operasi. Jadi kita perlu membuat tabel. Yang pertama ada year atau tahun, unit atau jam operasinya, terus cost per unit atau biaya per jamnya. Setelah itu ada depreciable, ada annual depreciation expense, lalu ada accumulated depreciation expense, dan yang terakhir adalah book value-nya. Nah, di sini ada cost, yaitu biaya mesinnya, yaitu sebesar 100 juta. Setelah itu residual value atau nilai residu sebesar 5 juta rupiah. Dan depreciable cost-nya atau biaya yang dapat disusutkan, yaitu sebesar 100.000 dikurangi 5 juta. 100 juta dikurangi 5 juta, yaitu 95 juta. Karena diketahui total units atau total jamnya adalah 20.000, maka biaya per jamnya adalah 95 juta ini akan dibagi dengan 20.000, sehingga biaya per jamnya adalah Rp4.750.
Dan di sini ada 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Pada tahun 2023, umur manfaatnya adalah 5.300 jam. Yang 2024 adalah 4.500 jam. Yang 2025 adalah 4.600. 2026 adalah 3.000 jam. Dan yang tahun 2027 adalah 2.600 jam. Nah, di sini cost unitnya yaitu 4.750. Kita tambah string dan kita tarik ke bawah. Untuk annual depreciation expense-nya di sini, kita tinggal mengkalikan jam operasinya dikali biaya per jam ya, yaitu untuk tahun 2023 5.300 dikali 4.750 yaitu sebesar 25.175.000 rupiah. Kita tarik ke bawah dan beban penyusutannya untuk per tahun dapat dilihat di sini. Dan setelah itu untuk accumulated depreciation expense-nya pada tahun 2023 itu sebesar 25.175.000 rupiah. Pada tahun 2024 25 juta rupiah, 25.175.000 rupiah ditambah 21.375.000 rupiah yaitu sebesar 46.550.000 rupiah. Untuk tahun 2025 sebesar 68.400.000 rupiah dan untuk 2026 yaitu sebesar 82.650.000 rupiah dan untuk 2027 yaitu sebesar 95 juta rupiah. Nah, di sini annual accumulated depreciation expense-nya setelah 5 tahun sama dengan depreciable cost-nya yaitu 95 juta. Nah, untuk book value-nya kita kurangi cost dengan annual depreciation expense-nya. Jadi pada akhir tahun 2023 nilai buku mesin adalah 74.825.000 rupiah. Dan pada akhir tahun 2024 sebesar 53.450.000 dan untuk pada akhir tahun 2025 yaitu sebesar 31.600.000 rupiah dan untuk pada akhir tahun 2026 yaitu sebesar 17.350.000 rupiah dan untuk 2027 yaitu sebesar 5 juta yaitu sesuai dengan residual value-nya atau nilai residu. Dan untuk cara terakhir yaitu saldo menurun ganda. Di sini ada tahunnya initial book value, nilai buku awal, terus ada rate-nya, annual depreciation expense atau beban penyusutan tahunan, terus ada accumulated depreciation expense atau akumulasi penyusutan dan end book value atau nilai buku akhir. Nah, jadi here ada 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Nah, di sini initial book value pada tahun 2023 adalah sebesar 100 juta rupiah karena itu adalah biaya yang diperoleh 100 juta. Untuk saldo menurun ganda, rate di sini adalah 2
dikalikan dengan rate yang didapatkan dari metode garis lurus. Karena rate-nya di garis lurus ada 20%, maka di metode saldo menurun ganda, rate-nya adalah 2 dikali 20%, yaitu sebesar 40%. Dan untuk annual depreciation expense-nya, yaitu initial book value dikali rate-nya 40%, yaitu menjadi 40 juta. Dan untuk accumulated depreciation expense-nya, mulai dari 0 menjadi 40 juta. And book value-nya atau nilai buku akhir pada tahun 2023 yaitu 100 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah yaitu 60 juta rupiah. Di sini nilai buku akhir pada tahun 2023 akan menjadi nilai buku awal untuk 2024. Nah, rate kita bisa tarik ke bawah. Dan pada tahun 2024, annual depreciation expense-nya adalah sebesar 24 juta dan accumulated depreciation expense-nya adalah sebesar 64 juta. Sehingga pada akhir tahun 2024, nilai buku mesin adalah 36 juta rupiah. Nah, 36 juta rupiah ini akan menjadi nilai buku awal tahun 2025 dan 36 juta dikali 40%, kita dapat 14.400.000 sebagai beban penyusutan pada tahun 2025. Untuk akumulasi penyusutannya pada tahun 2025 yaitu sebesar 78.400.000 rupiah dan nilai buku akhirnya di sini adalah 36 juta dikurangi 14.400.000 rupiah yaitu sebesar 21 juta rupiah 21.600.000 rupiah. Nah, 21.600.000 ini akan menjadi nilai buku awal pada tahun 2026 dan beban penyusutannya pada tahun 2026 adalah sebesar 8.640.000 rupiah dan accumulated depreciation expense pada tahun 2026 adalah 87.040.000 rupiah. Dan nilai buku akhir pada tahun 2026 adalah sebesar 12.960.000 rupiah. Nah, 12.960.000 ini akan menjadi nilai buku awal dan beban penyusutannya untuk tahun tersebut adalah sebesar 5.184.000 rupiah. Nah, di sini accumulated depreciation-nya kurang dari 95 juta dan nilai bukunya ini lebih besar dari nilai residu 5 juta. Nah, oleh karena itu kita perlu menyesuaikannya. Jadi di sini kita tulisnya sebagai 5 juta rupiah dan annual depreciation expense-nya adalah 12.960.000 dikurangi 5 juta yaitu 7.960.000 dan di sini rate-nya kita 0. Nah, pada proses kalau kita menggunakan metode saldo menurun ganda di tahun terakhirnya pasti akan ada penyesuaian karena kita perlu menyesuaikan nilai buku akhirnya dengan nilai residu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi itu dimulai dengan proses jurnal. Jadi semua transaksi-transaksi yang terjadi itu akan di jurnal. Misalnya membayar beban sewa. Kita akan menjurnal ini, beban sewa akan didebit, dan kalau kita membayar beban sewa tersebut menggunakan kas, maka kas kita akan dikredit. Nah, setelah kita membuat jurnal, kita akan membuat buku besar untuk setiap akun yang ada, supaya kita dapat mengetahui saldo dari masing-masing akun.
Setelah kita membuat buku besar, kita akan membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, tujuannya adalah supaya kita dapat mengetahui apakah saldo debit dan saldo kredit kita sama. Setelah itu, setelah kita membuat neraca saldo yang belum disesuaikan, kita harus membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini untuk menyesuaikan beberapa transaksi yang belum dicatat. Misalnya, perusahaan kita belum membayar gaji karyawan, atau perusahaan kita belum mencatat perlengkapan yang sudah dipakai, atau kita juga bisa mencatat persediaan yang hilang karena dicuri atau salah pencatatan. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian ini, kita akan membuat jurnal neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita akan membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang dibuat pertama kali adalah laporan laba rugi yang merupakan ringkasan dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan ekuitas pemilik, yaitu ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode waktu berjalan. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan yang menunjukkan daftar aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan kita dalam periode waktu tertentu. Biasanya pada tanggal terakhir pada 1 bulan. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas, yaitu ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, laporan arus kas ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, yaitu hasil penerimaan dan pembayaran kas untuk aktivitas-aktivitas operasi. Misalnya, menerima kas dari pelanggan atas penjualan barang atau membayar gaji karyawan. Yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi, yaitu adalah arus kas yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan aset yang bersifat permanen, biasanya aset tetap yang memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik atau prive yang dilakukan oleh pemilik. Setelah kita membuat laporan keuangan, tahap selanjutnya adalah untuk membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini gunanya adalah untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, laba neto, dan prive. Laba neto akan ditambahkan ke modal pemilik, dan prive tersebut akan dihilangkan dengan cara mengurangi modal akhir pemilik pada suatu periode waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah untuk membuat neraca saldo penutupan. Nah, neraca saldo penutupan ini digunakan untuk bulan berikutnya, dan biasanya neraca saldo penutupan ini isinya adalah akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi misalnya contoh adalah kas, piutang usaha, persediaan, utang usaha, dan modalnya pemilik. Nah, sekian dari video kali ini. Terima kasih telah menonton.